Gibran adalah titisan Jokowi Ahok. Pantas kini jadi incaran. Tegas, lugas, dan keras. Pada korupsi dan intoleran. Gibran kembali menjadi magnet yang memiliki daya tarik luar biasa. Suara dukungan Gibran untuk maju sebagai gubernur di Jawa Tengah tinggi banget. Nama wali kota Solo itu menduduki peringkat pertama dalam survei simulasi elektabilitas di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kebayang nggak betapa luar biasanya seorang Gibran gitu ya, menjadi magnet politik yang begitu luar biasa. Tapi hikmahnya Gibran mungkin jadi perlu belajar, karena bagaimanapun dia adalah seorang anak presiden gitu. Meskipun urusannya hanya soal kota Solo, tapi mata publik yang menilai dia adalah mata-mata nasional gitu, karena dia anak presiden. Politik itu sebetulnya adalah momentum. Gibran melihat peluang itu. Ia masih muda, energik, potensinya untuk meraih momentum politik juga tersedia. Toh Ahmad Purnomo yang katanya dapat dukungan dari wali kota belum mendapat rekomendasi resmi. Gibran masih bisa meraihnya karena ya memang belum ada rekomendasi yang resmi. Sejak saat itulah ia serius meniti langkahnya untuk mengambil momentum politik yang tersedia di hadapannya. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jokowi dan Ahok adalah sang fenomenal. Kemunculannya mampu masyarakat Indonesia bergairah. Masyarakat yang biasanya sentimen dan antipati kepada politisi tidak berlaku untuk Jokowi dan Ahok. Keduanya bisa menjadi teladan dan idola masyarakat. Nah, uniknya, baik Jokowi ataupun Ahok datang dari rakyat biasa, bukan dari keluarga ningrat, bukan juga ketua partai atau pimpinan ormas. Keduanya sudah pernah merasakan susahnya menjadi rakyat kecil. Jokowi dan Ahok punya visi kerja yang sama-sama bersih, profesional, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Bedanya Jokowi yang orang Solo itu cenderung lebih santun dan halus, sedangkan Ahok yang berasal dari Bangka cenderung keras dan meledak-ledak kalau marah. Bedanya lagi, Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode berturut-turut, sedangkan Ahok kurang beruntung karena kalah di Pilkada DKI 2017. Di penjara 2 tahun karena kasus penistaan agama. Meskipun akhirnya menjadi komisaris utama Pertamina, apapun yang menimpa dan Ahok, keduanya tetap menjadi teladan dan idola masyarakat. Keduanya disebut-sebut sebagai sosok politisi langka yang mungkin tidak akan lahir. Jokowi dan Ahok dalam suatu dekade ke depan. Masyarakat sebenarnya mengharapkan Ahok menjadi penerus Jokowi. Skenarionya Ahok menang di Pilkada di DKI 2017 dan maju di Pilpres 2024. Tapi dunia politik begitu terjal dan tidak semulusnya dibayangkan. Toh saat ini posisi Ahok sudah terkunci dan tak bisa menjadi presiden karena pernah menjadi seorang narapidana. Banyak yang suka Jokowi lengser di tahun 2024 dan setelah Ahok terkunci tidak bisa menjadi presiden, maka tidak akan muncul politisi yang seperti keduanya lagi. Saya juga sempat spesifik, namun saya kira sudah ada sosok yang sangat potensial untuk meneruskan jejak Jokowi dan Ahok. Saya kira Gibran menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Saya nggak menyangka Gibran akan melakukan manuver besar dalam hidupnya. Saya pikir Gibran tidak tertarik dengan politik dan lebih fokus berbisnis. Apalagi usianya masih sangat muda, namun siapa saja tiba-tiba Gibran bergabung dengan PDIP. Saya tidak tahu persis apakah ini keinginan Gibran pribadi atau saran dari Jokowi, atau yang pasti dengan segala kemudahan yang ada langkah Gibran cukup cerdik dan visinya jelas, yaitu menjadi wali kota. Terjunnya Gibran ke dunia politik serta maju di Pilkada Solo membuat masyarakat Solo sangat bergairah. Suasana ini persis seperti saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Masyarakat Solo sangat antusias dan bergairah. Pergerakan Gibran di Solo juga mampu menarik para politisi senior untuk berkunjung menemui Gibran. Bayangkan, nggak cuman itu, banyak partai yang mulai mengkhawatirkan Gibran. Salah satunya Partai Demokrat. Demokrat khawatir
Gibran lebih terang dibandingkan AHY dengan usia yang masih sangat muda. Gibran masih bisa berkembang lebih pesat lagi, gak tanggung-tanggung. Guru politik Gibran adalah bapaknya sendiri, Jokowi. Orang yang tidak pernah di pemilu, orang yang berhasil memenangkan pemilu 5 kali berturut-turut. Sejak pilkada, Gibran punya kesempatan lebih untuk menyerap ilmu politik. Jadi bapaknya soal kesantunan, berpolitik Gibran bisa meniru bapaknya untuk soal lain. Misalnya Ahok nampaknya menaruh harapan besar kepada Gibran. Rabu malam tanggal 7 April 2021, Ahok itu berkunjung ke Solo untuk menemui Gibran. Padahal sudah 9 tahun loh Ahok nggak ke Solo. Terakhir ke Solo itu yaitu tahun 2012 untuk ketemu sama Jokowi. Pada pertemuan itu Ahok merasa Gibran sudah menguasai soal pemimpin. Ahok menyebut kepemimpinan Gibran sudah sangat baik, sudah bisa mengurusi pendidikan, kesehatan, tinggal soal taman, mungkin agar lebih hijau, begitu kata Ahok. Jokowi dan Ahok adalah sang fenomenal. Kemunculannya mampu masyarakat Indonesia bergairah. Masyarakat yang biasanya sentimen dan antipati kepada politisi tidak berlaku untuk Jokowi dan Ahok. Keduanya bisa menjadi teladan dan idola masyarakat. Nah, uniknya, baik Jokowi ataupun Ahok datang dari rakyat biasa, bukan dari keluarga ningrat, bukan juga ketua partai atau pimpinan ormas. Keduanya sudah pernah merasakan susahnya menjadi rakyat kecil. Jokowi dan Ahok punya visi kerja yang sama-sama bersih, profesional, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Bedanya Jokowi yang orang Solo itu cenderung lebih santun dan halus, sedangkan Ahok yang berasal dari Bangka cenderung keras dan meledak-ledak kalau marah. Bedanya lagi, Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode berturut-turut, sedangkan Ahok kurang beruntung karena kalah di Pilkada DKI 2017. Di penjara 2 tahun karena kasus penistaan agama. Meskipun akhirnya menjadi komisaris utama Pertamina, apapun yang menimpa dan Ahok, keduanya tetap menjadi teladan dan idola masyarakat. Keduanya disebut-sebut sebagai sosok politisi langka yang mungkin tidak akan lahir, Jokowi dan Ahok, dalam suatu dekade ke depan. Masyarakat sebenarnya mengharapkan Ahok menjadi penerus Jokowi. Skenarionya Ahok menang di Pilkada di DKI 2017 dan maju di Pilpres 2024. Tapi dunia politik begitu terjal dan tidak semulus yang dibayangkan. Toh saat ini posisi Ahok sudah terkunci dan tak bisa menjadi presiden karena pernah menjadi seorang narapidana. Banyak yang suka Jokowi lengser di tahun 2024 dan setelah Ahok terkunci tidak bisa menjadi presiden, maka tidak akan muncul politisi yang seperti keduanya lagi. Saya juga sempat spesifik, namun saya kira sudah ada sosok yang sangat potensial untuk meneruskan jejak Jokowi dan Ahok. Saya kira Gibran menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Saya nggak menyangka Gibran akan melakukan manuver besar dalam hidupnya. Saya pikir Gibran tidak tertarik dengan politik dan lebih fokus berbisnis. Apalagi usianya masih sangat muda, namun siapa saja tiba-tiba Gibran bergabung dengan PDIP. Saya tidak tahu persis apakah ini keinginan Gibran pribadi atau saran dari Jokowi, atau yang pasti dengan segala kemudahan yang ada langkah Gibran cukup cerdik